Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Hari ini kita masuk pada pelajaran teknologi menjahit busana, ya. Untuk materi hari ini, ibu akan membawakan materi K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Saya Ibu Dameuli Aritonang, Ibu dan Ibu Eli, ya, Elijah akan membawakan materi teknologi menjahit busana. Nah, untuk saat ini materi yang ketiga, Ibu yang akan memberi penjelasan kepada kalian. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang materi pengenalan mesin jahit manual, ya. Jadi kemudian untuk yang pertemuan kedua ini kita mempelajari mengenai K3, ya. K3 ini digunakan harus kamu ketahui sebelum kamu memulai belajar praktek di lab nantinya. Oke anak-anak, silakan kamu perhatikan, dengarkan dengan cermat penjelasan materi kita pada hari ini. Sebelum kita memulai materi kita, di sini kamu bisa lihat, ya, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, ya, di mana pada kompetensi inti kamu diharapkan dapat memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Sedangkan kompetensi dasarnya untuk hari ini kita mengambil pada KD 31, yaitu mendeskripsikan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja ataupun K3. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, diharapkan siswa memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja ataupun K3. Kemudian diharapkan siswa mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja ataupun K3. Dan yang terakhir, diharapkan siswa mampu memberikan pertolongan darurat bila terjadi kecelakaan di tempat kerja, workshop, atau sekolah. Baiklah, kita mulai materi kita. Yang pertama adalah pengertian dan norma keselamatan dan kesehatan kerja ataupun K3, ya. Di sini K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi digunakan secara aman dan efisien. Sedangkan norma ataupun standar yang menjadi pegangan pokok adalah yang pertama adalah norma keselamatan kerja, yaitu meliputi keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya. Kemudian ada norma kesehatan kerja atau hygiene perusahaan yang meliputi pemeliharaan, kemudian mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja, perawatan tenaga kerja, cara dan syarat kerja, dan yang terakhir adalah norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berkaitan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita,
Kemudian di situ kewajiban sosial kemasyarakatan untuk memelihara kegairahan dan motif kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Adapun dasar hukum dari K3 adalah mengacu kepada yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ya, di sini tercakup ruang lingkup pelaksanaan syarat keselamatan kerja, pengawasan, pembinaan, panitia pembina tentang kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban memasuki tempat kerja, kewajiban pengurus dan ketentuan penutup. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan ILO, Convention Nomor 81 Concerning Labor Inspection in Industry and Commerce. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, khususnya mengenai keselamatan dan kemudian mengenai pekerja atau buruh, hak-hak mereka memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Permen 1996 tentang sistem manajemen K3. Kemudian pada pasal ini berfungsi sebagai pedoman penerapan sistem manajemen K3. Sedangkan ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja dapat dibagi atas yang pertama adalah tenaga kerja atau pekerja atau siswa. Ya, di sini dia tenaga kerja itu dapat dicapai keselamatannya melalui yaitu mempelajari dan melaksanakan instruksi tata cara kerja dengan benar, melatih diri dan meningkatkan minat dan kemampuan bekerja, pemakaian alat pelindung diri yang dianjurkan oleh ataupun yang diperintahkan. Yang kedua, pekerjaan. Di sini usaha mencegah memperkecil kecelakaan dapat dilakukan dengan cara menerapkan peraturan lamanya kerja ataupun sekolah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian mengadakan pengaturan tata cara kerja yang baik, yaitu dengan pengaturan jadwal kerja, jam kerja, dan istirahat yang sesuai. Kemudian menerapkan rolling kerja atau shift jam kerja untuk menghindari kebosanan dan mengakibatkan kecelakaan. Dan yang terakhir, pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan penyelesaiannya membutuhkan jam kerja yang lebih pendek dan membutuhkan istirahat yang cukup. Kemudian yang ketiga, tempat kerja. Kenyamanan tempat kerja di industri, perusahaan atau organisasi maupun sekolah harus diperhatikan. Kebersihan, kerapian ruang kerja, hubungan antar personal dapat mempengaruhi kenyamanan di tempat kerja. Selanjutnya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan ataupun pengertian daripada P3K. Ya, P3K adalah bantuan atau tindakan awal yang diberikan kepada korban cedera maupun penyakit mendadak sebelum datangnya bantuan ambulan, dokter, ataupun petugas terkait yang tidak merupakan suatu tindakan yang menjadi akhir yang penanganan terdapat korban maupun pasien yang mengalami gangguan fisik yang mendadak dan gawat. Ya, kemudian di sini tujuan daripada P3K adalah yang pertama, mempertahankan penderita agar tetap hidup. Kemudian membuat keadaan korban atau penderita tetap stabil. Berikutnya, mengurangi rasa nyeri, ketidaknyamanan, dan rasa cemas korban.
Yang keempat, meminimalisasi derajat kecacatan. Kemudian yang terakhir, memantau proses penyembuhan. Selanjutnya adalah prinsip ataupun langkah-langkah daripada K3, yaitu yang pertama adalah setiap pekerja berhak mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh sebab itu, sebagai konsekuensinya prinsip ini, maka tempat kerja, laboratorium, bengkel kerja wajib menyediakan alat-alat atau fasilitas yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Misalnya ada petugas yang melayani kesehatan kerja, ada alat-alat praktek dalam keadaan aman atau mudah digunakan dan tidak menimbulkan bahaya. Kemudian, yang kedua, setiap pekerja praktikan wajib mengenakan pakaian kerja dan alat-alat pelindung diri pada waktu bekerja, seperti baju kerja atau pencelemak, kacamata, sarung tangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, setiap pekerja harus menerapkan prinsip-prinsip umum yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja secara umum, antara lain bekerja sesuai dengan prosedur atau langkah kerja tertentu, menggunakan alat yang tepat sesuai dengan fungsinya, kemudian melakukan perawatan terhadap kebersihan dan keindahan tempat kerja. Sedangkan prinsip-prinsip khusus K3 adalah yang pertama, penyediaan berbagai alat atau bahan yang ditempatkan di tempat yang mudah dicapai. Kemudian, tidak mengunci pintu pada saat laboratorium atau bengkel kerja digunakan atau sebaliknya. Kemudian, tidak memperkenalkan pekerja masuk laboratorium kerja pada saat instruktur tidak ada. Kemudian menyimpan bahan yang beracun, berbahaya, mudah terbakar di tempat khusus. Dan kemudian mengadakan latihan pemadaman kebakaran secara periodik. Kemudian melengkapi dengan saklar pusat untuk arus listrik. Dan yang terakhir, melakukan pembersihan, pemeriksaan peralatan di laboratorium bengkel kerja. Selanjutnya kita pada materi hambatan pelaksanaan daripada K3. Ya, hambatan atau masalah yang sering dijumpai dalam pelaksanaan K3 di lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pengetahuan, pemahaman perilaku, kesadaran sikap dan tindakan masyarakat pengusaha, tenaga kerja, aparatur pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam penanggulangan masalah K3 masih sangat rendah dan belum menampakkan suatu kebutuhan yang pokok bagi peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Kemudian perkembangan ilmu, teknik, dan penerapan teknologi disertai dengan pesatnya perkembangan pembangunan di bidang industri perhubungan. Kemudian peningkatan jumlah kecelakaan tenaga kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan industri, penyakit akibat kerja, dan lain sebagainya tidak seimbang dan selaras dengan upaya pencegahan secara dini. Kemudian selanjutnya, belum memadainya jumlah dan mutu tenaga pengawas, sangat kurang tenaga ahli K3, masih lemahnya penindakan hukum, serta belum memadainya peraturan ataupun petunjuk pelaksanaan dalam bidang K3. Dan yang terakhir, kurangnya jalinan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara berbagai instansi, penjabaran strategi dan pelaksanaan program nasional di bidang K3 secara lintas sektoral dan regional. Selanjutnya adalah syarat-syarat keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, mengatur keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia, memiliki syarat tentang K3 antara lain untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian yang berbahaya, kemudian memberi alat-alat pelindungan diri pada para pekerja, kemudian memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, kemudian memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat
kerja lingkungan, cara dan proses kerjanya. Yang terakhir, menyesuaikan dan menyempurnakan pada pekerja yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi dan lain sebagainya. Kebijakan dalam prosedur keselamatan dan kesehatan kerja ataupun K3. Yang pertama adalah pakaian pengaman perseorangan dan peralatan yang dipakai sesuai dengan prosedur kerja. Kemudian praktek penanganan bahan yang aman diikuti dengan benar sesuai dengan prosedur kerja. Kemudian tempat kerja diatur sesuai dengan persyaratan K3. Kemudian diikuti penandaan gang di tempat kerja. Tidak dipakai peralatan disimpan sesuai prosedur kerja. Ruang kerja dijaga kebersihannya dan dibebaskan dari setiap hambatan pada setiap saat. Lantai dan tempat kerja dibebaskan dari sisa-sisa benang, bahan, debu, dan sampah. Kemudian peralatan dan dibersihkan sesuai dengan prosedur kerja dan perintah perusahaan. Sedangkan penerapan keselamatan K3 di praktek menjahit, kecelakaan kerja dapat terjadi karena kelalaian sendiri. Ini disebabkan karena bekerja dengan terburu-buru, kurang memahami kecelakaan yang dapat ditimbulkan dari pekerjaan yang dilakukannya, kemudian kerusakan alat ataupun hal lainnya. Dalam pekerjaan ataupun praktek menjahit, terdapat beberapa kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi dan upaya pencegahannya antara lain dapat kamu lihat pada tabel berikutnya, yaitu kecelakaan dan pencegahan di ruang jahit. Yaitu yang pertama, jenis kecelakaan tertusuk jarum tangan. Pencegahannya adalah mengkonsentrasi saat menjahit, pakailah tudung jari atau pelindung jari. Kemudian jenis kecelakaan yang kedua yaitu tertusuk jarum mesin jahit. Pencegahan yang dilakukan adalah konsentrasi pada saat menjahit, tidak meletakkan kaki saat memasang atau melepas jarum mesin, matikan mesin saat memasang atau melepas jarum mesin. Sedangkan jenis kecelakaan ketiga terkena gunting, penanganannya adalah tidak meletakkan gunting di atas meja mesin atau di pangkuan saat menjahit. Kemudian letakkan gunting di laci mesin atau kantong alat yang tersedia di mesin. Kemudian jenis kecelakaan yang keempat adalah terpleset. Pencegahannya adalah tidak terburu-buru saat berjalan. Hindarkan air, minyak, atau benda yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Usahakan lantai tempat bekerja dalam keadaan kering. Yang kelima, jenis kecelakaannya adalah tersandung. Pencegahannya tidak terburu-buru saat berjalan, tidak meletakkan benda yang menghalangi jalan, hindari pemasangan kabel yang mengganggu jalan. Dan yang terakhir adalah jenis kecelakaan terkena strum listrik. Pencegahannya adalah menggunakan alas kaki saat menjahit, menggunakan kabel sesuai kebutuhan, memastikan kabel yang digunakan dalam keadaan baik. Setelah kamu lihat gambar di atas tadi adalah jenis-jenis kecelakaan kerja di dalam lab menjahit. Kemudian kita masuk pada tujuan K3. Ya, tujuan K3 adalah yang pertama melindungi pekerja atau praktikan dari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja. Kemudian yang kedua, memelihara kesehatan pekerja untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal. Yang ketiga, mengurangi langkah sakit atau angka kematian di antara pekerja. Kemudian mencegah timbulnya penyakit menular atau penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh sesama pekerja. Yang kelima, membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Kemudian menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Dan yang terakhir, mencegah dan mengurangi kerugian atau kerusakan yang diderita semua pihak karena terjadinya kecelakaan ataupun kebakaran. Pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan ataupun P3K sebagai langkah pemberian pertolongan awal dalam penanggulangan kecelakaan yang terjadi di laboratorium ataupun bengkel kerja. Tujuan daripada K3 yaitu yang pertama kenyamanan pekerja, keamanan pekerja, keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, peningkatan produktivitas kerja. Baiklah, untuk hari ini sekian materi kita.
Ibu harapkan kamu dapat memahaminya dan mengingatnya dengan baik, dan kamu dapat menerapkannya pada saat kamu nantinya bekerja ataupun melakukan praktek di lab menjahit, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kamu sedang praktek di ruangan laboratorium ataupun di lab menjahit kita. Baiklah anak-anak, materi akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat dari Ibu buat kalian semuanya. Sekian dan selamat pagi semuanya.